Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, selamat datang di channel YouTube kami Elvia. Kami kelompok 6 akan membahas mengenai film yang berjudul Miracle in Cell Number 7 dalam kaitannya dengan hukum pidana di Indonesia. Nah, film ini tuh mengisahkan mengenai seorang pria yang mengidap autisme bernama Yonggo. Nah, Yonggo memiliki seorang anak kecil perempuan ya, yang namanya itu Yesung. Yeso, Yesung. so, aneh sopo iso. Ya. Ya, terima kasih ya. Nah, dua orang ini, ayah dan anak ini tuh saling mencintai satu sama lain. Bahkan kalau si ayahnya atau si Yonggo ini kerja itu si Yesung itu nggak mau pisah gitu. Ya, maunya ikut. Nah, suatu hari si Yesung ini ya, anaknya si Yonggo ini tuh lagi jalan-jalan tuk di tengah kota, di kota. Dia mengingat sebuah tas. Ya, itu tas Sailor Moon ya. Itu anime Jepang, itu anime jadul. Iya, anime itu. Itu tas itu harganya mahal. Nah, Yesung ini menginginkannya gitu. Ke ayahnya, ayah, bisakah aku mendapatkan tas ini gitu. Kan nabung ya. Nah, iya, suruh nabung nih. Nah, naasnya tas tersebut tuh udah dibeli oleh sama orang lain ya, sama sama siapa? Ya anak kecil, anak dari polisi. Jenderal polisi ya. Iya, jenderal polisi, jenderal polisi. Tara itulah. Iya, jenderal polisi. Tinggi pokoknya. Ketua. Nah, si Yonggo ini itu melihat itu si Yonggo ini kayak, wah itu tas anakku, itu tas anakku. Akhirnya si ayahnya ini ya, si ayahnya anak itu, anak perempuan yang membeli tas itu tuh nggak nyaman gitu, langsung dah berantem di situ ya, di dalam supermarket. Toko tas. Ah yang bener loh. Toko tas. Nah, sudahlah situ Bi. Saya berantem di toko tas. Pukul. Soalnya si jenderal polisi itu nggak nyaman sama sikap Yonggo itu yang kayak terlalu Aneh. Ya kan emang Terlalu fanatik kayak apa sih? Kenapa? dia kan emang berkebutuhan khusus ya. Iya. Apa namanya? Autisme. Autis. Iya. Ya. Kasar-kasarnya idiot. Iya. dia terlalu kasar. Singkat cerita ya udahlah itu tidak diselesaikan lah dengan cara baik lah. Nah, suatu hari si Yonggo ini tuh kerja nih. Dia itu kan karyawan pabrik ya, karyawan pabrik. Ya, pamit lah tuh sama Yonggo Yesung untuk kerja. Itu kan pagi hari. Pas sore-sorenya itu tatkala si Yonggo ini selesai kerja, dia itu mau pulang nih, dia itu dikejutkan oleh seorang anak perempuan yang kemarin dia temui. Anak perempuan yang tak lain tak bukan tuh si anak dari jenderal polisi itu tuh. Yang beli tas. Iya, yang beli tas. Kontak kan kayak jiwa pengen membelikan anaknya gitu ya. Iya. Membelikan dia tasnya tas itu untuk anak itu kayak keluar gitu. Ya, dia pengen juga anak polisi lah dia. Iya. Pamer. Habis itu diikutin lah gitu. Diajak saya Oh iya diajak ya, si anaknya itu ngajak si Yonggo ini diajak ke suatu tempat ya. yuk Iya. ke toko lain lah. Toko lain. Saya Tuk. Pas sampai jalan ngomong lah si anak jenderal itu, kamu nggak bisa memilikinya. Habis itu lanjut lagi diikutin tuk. Nah, skin selanjutnya menggambarkan bahwa si Yonggo ini tuh terkapar di Si anak rakyat. Iya anak-anaknya ya. Anak-anak dari jenderal polisi. Ya. Anak dari jenderal polisi itu digambarkan skin beralih ke skin selanjutnya itu ya si anak jenderal polisi itu tuh terkapar ya. Tepar lah. Bocor lah kepalanya itu. Iya, bocor. Nah, si Yonggo itu terlihat kayak apa ya?
berusaha menyelamatkannya gitu. Iya, membantu dengan apa? Memberi bantuan napas melalui mulutnya. Apa? Saya nih. Sama apa ini yang Iki. ya CFC apa sih nih? dia CPR apa? CPF. Iya, PR. CPR, iya, CPR. Jadi kayak gimana kalau orang kayak tenggelam itu kayak gini ya gitulah. Makasnya sayangnya si Yonggo itu dilihat oleh seorang ibu. Gak tahu muncul dari mana ibu. Iya, tuh gak tahu tuh respon di situ. Sampai Panik lah tuh si ibu-ibu itu. Kayak dipanggil polisi dengan dugaan bahwa dia telah membunuh anak itu. Diculik, dibunuh. Diikuti, apalagi kan diikuti, dulu kan diikuti terus dibunuh. Nah, pas udah ketangkep tuh diwawancarai gitu. Kan karena dia autis itu kan bingung kan kayak sampai kantor polisi ya dipukulin lah tuh, suruh ngaku, akhirnya dikejar. Suruh ngaku tuh nggak apa ya namanya orang autis sih ya kan dia kayak pikiran itu nggak seperti orang normal gitu loh. Tapi kan alasan sebenarnya kenapa kok disuruh ngaku itu karena itu yang anak yang meninggal tuh anaknya jenderal polisi. Iya. Jenderal polisi kan ya marah anaknya meninggal kan pengen melampiaskan. Iya. Yang paling rawan dilampiasi loh. Yonggo. Ya, atau namanya juga berkebutuhan khusus. Heeh. Wes ingin. Pengen Cinta. akhirnya dia yo nyuruh polisi-polisi lain buat maksa ya. Mungkin kalau kita orang tua ya nggak mau kan kalau anaknya tipe-tipe gitu pastinya maunya laporin. Awalnya si anaknya itu si Yesung ini tuh kok ayah nggak pulang-pulang gitu, kemana nih ayah, kemana nih gitu. Nanti dimasukin apa di Panti asuhan. Iya, Dayatan. masuk ke yayasan. Yang tahu lah ayahnya itu masuk Penjara. lapas ya, masuk Habis penjara. masuk ke lapas tuh dia juga disuruh ngaku ya kan, ngakunya tapi di situ ditambah kasus lain yaitu pemerkosaan, pelecehan, penculikan, terus perkara baru dibunuh. Nah, terus kan ya wes dipaksa terus cara maksanya piye ya pakai anaknya sing Yesung terus dipaksa disuruh ngaku akhirnya karena anaknya jadi ancaman ya kan mengaku dia. Caranya gimana? Coba tunjukkan gimana cara memperkosa apa bocah itu ya, cara melecehkan itu. Pertama gak gelem lah, terus akhirnya dipaksa nyempot celana be polisi. Parah sih. Terus digerubungi juga gak sih? Di foto nih orang-orang kan itu kayak TKP. Dikongkon ngaku nek kono. Akhirnya setelah itu ya itu masuk lapas. Masuk lapas. Terus piye? Lapasan. Kayak nanya tadi. Digambarkan kan di skin selanjutnya ya. Kebetulan di lapas itu ada kayak apa sih? Persembahan apa sih namanya, pentas seni lah, pentas seni dari panti asuhan. Kebetulan si siapa itu? Salah satu temennya si Yonggo yang di penjara itu ngelihat. Ya kan, sih dia pernah dibantuin sama Yonggo pas mau dibunuh sama saingannya lah. Dia dibantuin Yonggo, akhirnya dia mau berstudi. Dan kau yang tahu, ya anaknya orang autis biasanya emang gak pengen yang terlalu banyak ya. Mereka cuma pengen yang disenangi ya siapa sih anaknya lah. Pokoknya pas ditanya ya ngomong Yesung gitu. Akhirnya dikabulnya pas ikut acara pentas apa ya? Masa pentas nih? Acara rohanian gak sih? Iya. Acara rohanian Kalau Kingston emang kan biasanya itu program pemerintah sih orang-orang sing Iya, oke. apa lakukan ini kejahatan itu iso tobat lah lebih dekat dengan Tuhan. Akhirnya sing itu nih dilepo kardus di dekat penjara. Surprise. Ya. Kayak mas apa? Terus be masalah intinya mulai tekan di si Yesung ini kayak diculik lah ya, kayak apa sih, dimasukin ke kardus gitu loh. Soalnya kan si temannya temannya si Yonggo di penjara itu ya, terus kayak tahu lah tuh keduanya itu nggak bisa dipisah gitu ya. Yonggo juga di penjara kayak rasa kesepian gitu, anaknya nggak tuh. ada lah ya. Berhasil lah tuh dibawa ke sel loh. Kangen ya udah kangen Ada. tapi
Dan itu terulang berapa kali ya? Banyak. Banyak sering. Tapi akhirnya itu curiga polisi Sampai itu loh ada yang kejadian yang anaknya kan disuruh keluar, tapi terlambat. Gak bisa. Kecobaannya penjara. Itu polisi Iya. kan. Nah, tapi kan ya mesti sebenarnya polisi sana juga udah tahu yang kok gak kelihatannya nggak terlalu Iya benar. kok terlalu besar lah sih. Apalagi pas di kasusnya banyak lah telahnya itu. Tapi yo masalahnya kan yang Tinggi. aneh petinggi ya kan udah mulai ya masa utamanya belum selesai lah, persidangan masih jalan, belum ditetapkan fixnya kejahatan utamanya itu apa Benar-benar terbukti. cuma diketok bahwa dia udah pengaku nggak, akhirnya kan jadi kayak tahanan sementara kelihatannya. Nah pas persidangan tuh mulailah kejanggalan dalam hukum ya. Sampai akhirnya si Yunko itu dapat paksaan seperti sebelumnya di awal yang bikin dia terpaksa mengaku padahal enggak, terpaksa ngakon padahal sebenarnya ya nggak salah. Emang paksaan pikir orang autis terus dipaksa kan? Iya. apa nih bingung Kayak gitu. tapi susah nggak bisa itu. Ya itulah sampai akhirnya karena dia nggak ada pembelaan terus ada yang aneh di pengadilan tersebut ya kelihatannya ya. Akhirnya ya udah dia dapat hukuman paling berat, itu hukuman Mati nanti. mati. Nah sekian balik nih ke depan lagi, dari depan tadi yang dilihat pengacara yang bilangnya dia, ternyata di depan tuh pengacara yang bilang di awal itu anaknya pas yang dulu kan kecil, pas besar nih jadi orang hukum lah, pengacara yang Cara hebat Belani pengen nama baik. bapaknya membersihkan nama Batak. nah direka ulang si anak yang cedera polisi itu ternyata kepleset tuh jatuh nggak sengaja narik narik kayak penyangga gitu kan, itu kan di Ada batunya itu. iya apa sih kayak pasar gitu kan, pasar kan kalau di atas tuh biasanya kayak terbang nggak batu biar nggak terbang gitu. Iya biar nggak jatuh. Hari jatuh Gede ban. Ya. tewas di tempat. Iya, langsung lock out ya. Habis itu ya sudahlah si Yongko pun dinyatakan tidak bersalah oleh Nggak bersalah itu gara-gara itu gak sih gara buktinya itu dinyatakan tidak sah ya. Iya, Bukti pengakuan itu kurang Bukti dia salah itu nggak ada. kurang kuat. Ya, Terus masuk memang plot twist ya, ini film ini banyak plot twistnya. Ternyata itu kalau kita lihat kalau film itu memiliki alur maju mundur maju mundur dua kali itu, maju terus mundur terus maju itu di openingnya itu kan digambarkan si Yesung ini udah dewasa ya, yang sudah menjadi pengacara ya, hebat ya. Demi memulihkan nama baik ayahnya gitu. Kan yang asli kan cita-cita anaknya kan dokter gak sih? Pas sekile menjadi dokter gitu. tapi ya demi membersihkan Tapi dia nama ayahnya. dari pengacara. Emang pinter loh anak itu. Iya, keren. Wow. Ada sekecil itu. Iya. Seimut sekawai itu. Terus balik ya sih. Iya. Pertama. Real mundurnya itu ya jadian pas ayahnya masih ada, terus pas ayahnya dihukum mati, terus si Yesung masih kecil. Nah, kejadian majunya lagi itu ya pas si Yesung ini memenangkan apa sih namanya? Pengadilan. Kasus. Asik nih. Ya dalam tanda kutip itu kayak apa sih, peninjauan kembali nggak sih? Iya kelihatannya. Soalnya kan udah tahu Kembali. ada banyak sebenarnya bukti bukti palsu. Tidak Buktinya tidak sah. Cocok lah ya dengan hukum di Indonesia itu. Iya, Dinilai kan. Iya sih ya. Tapi gini, kan kita tadi udah bahas tentang sedikit, ini malah panjang filmnya tadi. Nah, kira-kira kalau menurut kamu ya, Mas Jauhar ya, apa sih kira-kira itu film ini tuh si Yonggo ini sudah sepatutnya dihukum atau tidak ini? Iya. Soalnya dengan melihat dalam kacamata hukum Indonesia itu
si Yonggo ini dengan statusnya dia sebagai autisme itu bisa dihukum atau enggak? Kalau menurutku ya kalau kita lihat di film jadi penonton ya jelas lah nggak salah ya, apalah Kan udah. cuma nonton. Ah, Tak nonton. tapi coba kita terjun dulu ya kan, apa kita cari beberapa hal yang bisa dijadikan bukti bahwa sebenarnya Yonko itu gak bersih amat kelihatannya. Enggak. Kelihatannya. Pertama dia bisa dijerat sama delik culpa, yaitu kelalaian. Soalnya kan alasan gadis itu mati kan karena pertama ya emang dia kecelakaan cuy. Tapi kan dalam lingkup itu pertama dia udah ngajak Yongo. Terus Yongo itu orang dewasa. Akhirnya adalah namanya pertanggungjawaban ya. Terus dia pas iyain cewek apa cewek anak kecil Siapa? itu apa? Anak jenderal. Iya, ngikutin dia. Akhirnya kan itu otomatis dia sebagai orang dewasa yang satu-satunya di situ dibebankan tanggung jawab. Nggak bisa ya. Akhirnya sehingga kalau ada kecelakaan tersebut dia harus ya minimal lah meskipun nggak seharus seberat yang dihukuman di film tapi ada lah seharusnya dijatuhin hukuman apa gitu. Ya sih gimana kalian? Aku paham maksudmu, tapi walaupun si Yunko ngikuti si anak itu dan ya kebetulan Yunko ada di tempat pas anak itu jatuh dan meninggal, tapi terus Yunko juga dikategorikan sebagai laki-laki dewasa yang harus bertanggung jawab, tapi yo nggak seharusnya Yunko dihukum karena kenapa? Soalnya yang pertama anak itu bukan siapa-siapanya Yunko, jadi Yunko ki nggak punya kewajiban khusus untuk bertanggung jawab Penuhnya. iya kan, jadi kayak ya itu bukan tanggung jawabnya Yunko, soalnya itu ya anaknya anak lain, bukan juga dia nggak ada hubungan, dia nggak bukan wali, bukan orang tua, bukan saudaranya, nggak ada hubungannya, jadi dia nggak punya kewajiban khusus buat tanggung jawab sama anak itu. Terus Yunko ya juga nggak ngelakuin hal sembrono, nggak ngelakuin hal-hal bodoh, kayak dia nggak dorong anak itu, dia nggak ngapa-ngapain anak itu, dia nggak ngelemparin batu juga kan. Ya, ini murni kecelakaan, pure kecelakaan juga karena anak itu kepleset, nggak karena diapa-apain Yunko. Terus Yunko kan juga apa ya, punya keterbelakangan mental. Dimana kalau di Indonesia sendiri keterbelakangan orang yang punya keterbelakangan mental itu dilindungi. Contohnya itu dalam pasal 44 KUHP, ya orang keterbelakangan mental itu dilindungi. Soalnya mereka ki dikategorikan nggak bakal bisa bertanggung jawab seperti orang-orang pada umumnya yo. Yang menurutku kayak gitu. Berarti pasal Sakit jiwanya, dari jiwanya aja nggak utuh. jiwanya gak utuh. Maksudnya gini. Namanya Kan nggak pada manusia jangan ya gitu loh. di dinner gitu loh, kampanye dinner. Nah, Iya. Berarti pasal 359 tentang kelalaian itu nggak berlaku di sini. Enggak, soalnya dia kan punya keterbelakangan mental. kalau di pasal itu kan mungkin kan diperuntukkan untuk orang-orang yang seperti biasanya Orang normal lah. normal umumnya gitu. Boleh. Ya wes gimana? Terus ya, Bagimu nih menurutku kesimpulan. disimpulkan. Berarti saya udah lihat ya kalau Mas Jo tadi ngomong tentang pasal kelalaian. Ya, Tadi kalau Mas oh, masnya di sini banyak kenal. ya kalau Mbak Tasya bilang itu menurut tentang pasal tentang keterbelakangan mental ya. Perlindungan. Rinduan dan sudah dikuatkan juga oleh Mbak Sirni ya bahwa ya yang namanya orang keterbelakangan mental ya itu dia tidak bisa berpikir secara normal, tidak bisa berpikir secara matang sih ya. Ini namanya juga keterbelakangan ya. Contoh nih kayak misalkan di daerah saya itu juga ada tuh orang keterbelakangan mental gitu. Seandainya dia ini cuma saat pengandai-andai ya. Seandainya dia membunuh orang ya, ataupun nggak sengaja lah gitu. Misalnya tidak sengaja itu tidak bisa dikenai Pidana. karena ya dia kan nggak tahu. Dia itu nggak tahu apa perbuatan yang dilakukan itu benar atau salah, meskipun memang secara di hukum Indonesia itu berapa umurnya orang yang Dewasa. ya dewasa apa Dua satu. Cakap hukum. Cakap hukum
Iku agama gak sih? 18. 18. 19. Cakap bumi 18. 18 yang itu. Nah, dua Itu secara nikahan secara agama. berarti ya meskipun sudah dianggap Dewasa. mati ya dewasa, tapi karena ya itu karena keterbelakangan mental ya dia gampangnya kalau dalam misal itu apa dimakful lah So, biasaan. Dirusak. iya dibiruksah ya Keringanan. jadi intinya nggak bisa dihukum ya nggak Nggak mau bisa. kita bisa ya nggak bisa kecewa berat aja jadi enaknya sih baik jadi si gue enaknya diapain nih Diapain? Udah diapa-apain? Ya dia apa-apain lah. Gak salah kok. nggak salah Dikitasin. Di apa namanya dibersihin gitu tak. Seharusnya Soalnya- dikasih. seharusnya tapi kan ya Terlanjur. di film ini kayak dia Cukup. dipaksa dong aku kayak diancam Saya sutradaranya. iya Paksa mengaku. paksa mengaku kamu Orang autis dipaksa mengaku, terus ancamannya anaknya. Ya wis toh. Ya weh kan. iya Gak punya siapa-siapa selain anaknya. apalagi kan istrinya mungkin dikatakan di film ini tuh ya nggak ada lah mungkin meninggal kah, atau kawin lari itu Kawin lari. Oh, enak. iya oke jadi yang bisa aku simpulkan ya berarti yang pertama ya karena si Yonggo ini memiliki kapasitas mental yang kurang lah tidak matang dia tidak bisa dihukum gitu ya dan juga karena itu juga si Yonggo itu juga akhirnya tidak bisa memahami apa yang dilakukannya betul Berbuat. dia itu bener apa salahnya nggak ngerti gitu sekarang kita tuh juga nonton gitu dari kedua sisi film ini ada film kan ada film versi Korea itu yang tahun 2013 yang tahun yang terus yang dari negara kita versi Indonesia juga ada ya namun meski memiliki apa nama tokoh yang beda kan tapi ininya sama gitu Iya. filmnya itu juga karena itu juga kan si apa kenapa di apa kesimpulannya karena adanya paksaan gitu ya paksaan dari siapa dari si polisi ya yang menyebabkan si Yonggo ini nggak punya perlindungan hukum gitu dia kan nggak ada yang melindungi gitu ya ada pengacara kan pas Ada pengacara itu ada tapi Iya masa. Purah lah. iya pasif lah Pak. Iya pasif harusnya kan pengacara kayak nyupport gitu apa sih back apa support system gitu ya. Tapi ya aku lihatnya pengadilannya udah lumayan loh itu. Lumayan sih tapi pengacaranya bro Iya, tapi kan dari apa jadinya urutan pengadilannya ya udah ada waktu senggang. Ya kan maksudnya aku menunggu lah untuk pengakuan juga ada itu enggak sekali dua kali itu berapa kali itu Yun gue ditarik ke apa jadinya ke pengadilan terus ke pengadilan lagi penjara itu berarti udah melalui proses hukum yang lumayan panjang. Mungkin berapa sebulan ada lah mungkin terus hasil hukum. Terus ya udah dikasih pengacara, udah dikasih waktu ya kan. Terus pas ditanya bukti, ya meskipun di filmnya dia dipaksa sih. pasal Tapi kan berarti pengadilan tuh kelihatannya udah sesuai sama kriteria pelaksanaan pengadilan yang biasanya itu. Tapi kalau lihat dari semua itu sebenarnya udah cukup gak sih pengadilan tuh? kalau menurut saya ya iya apa enggak. Itu tuh emang kayak ada kejanggalan gitu loh. Emang kayak dalam proses persidangan ini udah kayak cacat. Kenapa kok saya bilang gitu? Nah, yang pertama mental dari si Yonggo itu kan nggak pernah diobatin ya, nggak pernah dibantu. Terus yang kedua itu pengacaranya juga ini kurang membantu si Yonggo. Bahkan metode komunikasinya tuh antara pengacara sama si bapaknya itu ya kurang gitu. Terus bukti-bukti yang didapat pengacaranya juga nggak Nggak banyak. banyak membantu Yonggo lah intinya tuh gitu. Terus si Yonggo juga nggak pernah memahami salahnya dia tuh apa. Di filmnya kan juga itu toh berargumen bahwa si Yonggo ku dia tuh orang baik. Terus dia tuh ya nggak pernah kayak bisa mencerna lah persidangan Sebenarnya ada apa? kan terlalu polos pikirannya. iya yang dia tahu tuh cuman kayak hal baik dan hal buruk gitu. Oke kok sampai terus kemaksaan juga
Ya. bener-bener pemaksaan, apalagi bahkan sampai diancam anaknya kalau dia sampai tidak mengakui kesalahannya. Salah satu hak apa jenenge yang dapat dari orang yang melalui persidangan kok karena ada perlindungan hukum ya. Iya, tapi perlindungan hukum dari si Yonggo itu Ora. Nggak cukup. Karena kan dia nggak apa sih, si pengacara nggak belum bisa menemukan metode komunikasi yang benar gitu loh. Dia juga gak didampingi psikolog atau psikiater. bener-bener Dia sendiri. dia sendiri dan si anak itu menghadapi jahatnya hukum. Jahatnya gini ya. Banyak dari istilah hukum itu apa? Tumpul kebo. Tumpul kaca. Tajam ke Tajam ke bawah. tumpul ke Oh iya. tajam ke bawah, tumpul ke Dari ke atas. Iya. Iya kayak kamu kalau ngomong sama orang tuli, kalau mau ngomong dia nggak bakal ngerti. Harusnya kayak pakai bahasa isyarat. Nah kayak gitu loh kapalnya. Tapi dia tuli nggak sih? Apa cuman Enggak autis? sih, autis sih. Iya, tapi kan meskipun apa normal lah, tapi kan autis gitu loh. Mentalnya Orang tuli, ya kan pasti ada orang tuli, orang apa tunanetra itu nanti nggak bisa lihat. Aku ya pasti ada itunya, ada cara komunikasinya. Kayak orang tunanetra nggak bisa itu pakai namanya huruf braille. Ya, ya apa sih kayak yang bolong-bolong. bolong-bolong. Sedangkan ini tuh dapat pendampingan secara khusus. Iya. Diatur. Ecer gak sih? Kok anaknya bisa bebasin, kok bisa bersihin nama ayah ya? Ya karena Buktinya nggak cukup. Buktinya nggak coba. Kan ada pengakuan itu. Iya, tapi dengan Dia dipaksa. seperti itu. Dia itu dipaksa. Jadi kasih pengakuan. diangkat. Kasih Iya. pengakuannya nggak sebenarnya itu kurang Si pengakuannya cuma Pengakuannya tuh dia dimaksa. karena tekanan gitu loh. Ya nggak percaya. Apa kok? Kok tahu kok kalau itu pemaksaan? Dari mananya? orang Sekarang Kalau dari bukti pengakuan tuh bisa diketahui pemaksaan tuh gimana? orang sih wong kan menulis tapi kan dia nggak bakal berpikir dari mengakui dalam itu tulisan, dia nggak bakal Autisme itu bikin dia nggak mungkin nulis pengakuan seperti apa dia sendiri nggak tahu sebenarnya ini ada apa. Paling Dia cuma nggak mikir dicap-cap. dari Akhirnya ya itu jadi bukti di hukumnya ya. Makanya pas di persidangan itu jadi kayak jadi bukti yang celah hukum buat mengajukan PK ya, Peninjauan kembali. pengajuan kembali. Walaupun untuk kasus lama. Iya. wong mikir we kadang-kadang untuk apa? nulis gak iso. Iya. Oke. Jadi mau saya simpulkan ulang nih ya. Aku simpulkan ulang boleh ya? Nggak Oke. boleh. Berarti yang pertama, Pengennya sih Tanya. Yonggo dihukum. iya. Polisi. Berarti yang pertama itu karena kesimpulan pertama sih karena Yonggo ini memiliki keterbelakangan mental dia nggak bisa dihukum. Yang kedua dia itu dia nggak pernah tahu ya apa yang dia lakukan itu salah atau benar ya. Ya betul nggak? Dan yang ketiga juga karena dia itu nggak punya apa sih perlindungan hukum gitu. Dia ada pengacara tapi pengacara itu nggak ngerti kok gimana cara berkomunikasi dengan si Yonggo ini. Kurang aktif pengacaranya itu. Dia kurang berusaha buat ngelindungin kliennya. Iya. Ya udah. Soalnya kan dia dibayar negara. Uang. Nggak untung apa-apa juga bayar. Iya. Ya itu Itu juga kan si pengacara tadi ngepinti suruh dipaksa apa disuruh sama itu ngejenderalnya nggak sih? tahu. Nggak usah dipaksa juga udah kurang gitu. Terus males, tidak dibayar. Dibayar we males, mana ora. Juga sing dilindungi autis ngono lho kayak. Terus Wes lah, aku menyerah sini deh. Las lagi. bener sudah film kayak gini. Bingung loh. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Berarti kan itu kayak kurangnya apa jenenge? Rasa apa? Kurang Empati biar rasa keadilan. Jadi penegak hukumnya cuma sekedar menjalankan tugas. menjalankan tugas tuh. Ya, harusnya kalau dia lebih jeli katanya lebih susah itu dia. Ya, apa? bisa. Ya enggak lebih susah dihukum mati itu. Ya paling polan mungkin aku nebak Ya, itu ada. penjara seumur hidup. Iya. Penting kan hidup. Ah, penting kan hidup. Tapi Dia mati. suku si mati. Terus. Oke. Karena aku lanjutkan nih ya. Karena adanya kayak apa kurangnya perlindungan hukum kan juga dia dipaksa itu dong mengakui. Jadi kayak pengakuan tuh lahir dari pemaksaan gitu ya. Jadi sepakat nih. Ya, sepakat gak semuanya? Ya. Apa ada yang perlu didiskusikan lagi tuh gimana? Pikir aja sendiri.
ya benar pemaksaan untuk mengakukan Iya. oleh si Yungdu. Berarti mulai dari proses hukumnya, terus apa jenenge, dari hukum yang digunakan sebenarnya banyak celah banget kan. Kurangnya banyak banget di film itu. Banyak. Kayak tiba-tiba kok dia bisa tahu gitu kan ya. Harusnya kan kayak siapa sih Yusuf ini diperlihatkan ya itu cara-cara dia menemukan buktinya. Kok tiba-tiba dia bisa menyimpulkan seperti itu dari mana gitu ya. Mungkin bisa tambahin kayak mungkin dia mewawancarai yang apa sih? Sipir. Ya si P terus dari yang dulu pernah apa sih? Si ya pernah memaksa si Yunggo ini pernah. Kan bisa. Teman memang kekurangan dari film ini itu kurang Ya, iya. kurang dijelaskan secara detail gitu loh. Maksudnya jenderal versus autis loh. Ya, nak ngerti pandang secara Agak ngambil. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya sebaiknya nah ini perlu syaratkan dalam film ini kurangnya dia itu kayak terlalu banyak apa ya di skip gitu loh. Iya. Time skipnya terlalu cepat gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya film. Namanya juga film ya. Orangnya hidup kok Mas ya. Iya. karena banyak kurangnya kan akhirnya kita bisa tahu kayak bisa membuka kita untuk ruang Terus diskusi. ini santan mati tau gue. Hah? Mati teman. Oh, enggak. Akar coret. Tapi ini kisah nyata. enggak. Ini kisah nyata gak? Ya, Sorry. Ini kisah nyata. Enggak lah. Oke apa? Enggak tahu ah. Iya. Lunak nyata iso aja sih. Ya kan? Bisa jadi ya itu kayak bagi pelajaran lah bagi semua orang bahwa biasanya orang yang autis satu gitu harusnya lebih banyak diberi perlindungan hukum. Nah, kalau andai pun kalau mereka bersalah itu ya beda lah porsinya sama orang biasa kan, masa disamakan. Setelah aku cari ya itu kisah nyata. Oh kisah nyata. Iya. Ini dirasain ya. Di sini tuh ada diangkat dari seorang iya kasus sama seorang disabilitas tapi namanya Jeong Woo Seop Jong Wosel. yang dituduh melakukan kejahatan pada tahun 72 di Korea Selatan. Ya karena kan background dari film ini juga itu. Padahal 72 lah ya. Oh bagus. Zaman biyen banget. Ya bagus. Terus zaman biyen ini hukumnya wis kayak ngono. Apa nih saiki ya? Saya kira lebih apik. Sakit ini katanya udah regulasi lah kan nggak mungkin Lari ya mungkin sangat menarik sekali ya film ini ya. Ya. Kalian terserah sih mau nontonnya versi Indo Miracle in Cell nomor 7 ini. iya versi Indonya juga Versi Indo banyak episode. Kalau mau tanya Oh, Rama ikut siji tapi kayak harus yang pertama kali harus Ana season 1, ana season 2. oh iya. Jadi kayak tipe Lebih. Lima sing Indo. Soalnya lebih paham. Bahasanya lebih paham. iya soalnya Nonton dulu guys. Lu kalau Lengkap nonton, ya. lu kalau nontonnya Korea kayak itu tuh, kayak K-pop apa? Drakor. Drakor. Dia kayak film apa iklan split Jawa dulu terus yang Oppo. udah Oke. Mana bi? Jadi semangat ya bahwa si Yongwoo ini nggak bisa dihukum. Oke? Iya. Diki masuk promosi gak? Di endorse kita. Jadi Indonesia apa ini oleh Esekek ya? Esekek. Nutrisari kayak Itu Tritari. Oh iya. Do you know this Esekek Nutrisari? Kancana naik Pak Soleh. Oke. Apa perlu aku ulang lagi kesimpulannya atau nggak usah? Ada, ya. Oke. Ya karena ini mungkin sudah dirasa cukup ya dan juga ya Mau Jumatan. gua sama Bang Jo ini mau Jumatan ya. Jadi ya mungkin itu saja dari kelompok kami ya kelompok 6. Saya Obi. Saya Nakasha. Saya Vina. saya Jauhar. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.